Halo, welcome back to my channel Strategi Trading Sehat. Selamat datang buat teman-teman penonton semua. Eh, di video kali ini saya akan berbagi analisa mengenai perkiraan atau analisa harga gold XAUUSD di pekan ini tanggal 26 sampai 30 Mei 2025. Kira-kira kemanakah arah pergerakan harga gold selama seminggu ke depan? Saya akan bedah tuntas analisa secara mendalam di video ini. Sebelum saya masuk ke chart, buat teman-teman semua jangan lupa untuk dukung channel saya agar berkembang dengan cara share, subscribe, dan komen agar channel yang masih seumur jagung ini bisa bertumbuh. Oke, sekian dulu pesan awal dari saya. Sekarang mari kita masuk ke trading view. Oke, jadi teman-teman, saya sudah buatkan mapping analisa untuk 1 minggu ke depan ya. Makanya ini disebut sebagai weekly forecast ya, atau analisa mingguan, di mana di dalam analisa ini saya telah membuat sebuah mapping analisa pergerakan harga emas atau gold, atau juga mungkin lebih dikenal dengan istilah pair XAU USD ya, kemana arah selama seminggu ke depan. Nah, untuk lebih detailnya mari kita bahas secara mendalam. Untuk mempersingkat durasi video ini, saya sudah buatkan mapping analisanya ini teman-teman pada hari Minggu kemarin di tanggal 25 Mei. Nah, ini video ini saya rekam pada Senin pagi ya, Senin pagi jam setengah 9. Artinya ini masih sesi Asia ya teman-teman. Dan mapping ini sudah saya buat sehari sebelumnya dan juga sudah saya publikasikan di akun trading view saya. Ya, ini teman-teman ya, bisa dilihat saya publikasikan 19 jam yang lalu. Ini pada tanggal 22 Mei jam 12.47 WIB, sekitar jam 1 menjelang jam 1 siang ya. Dan seperti inilah keterangan yang sudah saya buatkan untuk analisa ini. Mungkin teman-teman untuk lebih detailnya bisa baca sendiri ya. Cuma garis besarnya adalah walaupun secara apa istilahnya ya, secara singkat mungkin kalau kita ngelihat chart kemudian langsung membuat perkiraan tanpa membuat mapping ya, tanpa membuat mapping terlebih dahulu, tanpa mengambil sampel data yang cukup terlebih dahulu, mungkin kita akan berkesimpulan bahwa di pekan ini gold akan terus naik, melanjutkan tren kenaikannya dari minggu lalu. Cuma kalau misalkan kita lihat secara mayor ya, secara tren mayor, memang betul di sini tren mayornya semenjak mungkin bisa dikatakan 5-6 bulan lalu lah ya, atau lebih tepatnya semenjak Trump dilantik menjadi presiden US itu, kenaikan pergerakan harga gold itu gila-gilaan ya, melebihi pergerakan pada umumnya. Mulai dari November, kalau kita geser ke sini ya, mulai dari November, Desember, Januari, sampai ini puncaknya di April. Nah ini ya, di bulan April kenaikannya begitu drastis sampai membentuk titik ATH atau istilahnya all time high ya, harga tertinggi sepanjang masa di 3.500 sekian, 3.505.
Tapi setelah dia mencapai titik ini, bisa kita lihat dengan jelas perlahan tapi pasti pergerakan harga gold mulai membentuk pola bearish ya. Membentuk pola bearish yang ini tergambar dengan jelas di saya buat biar lebih jelas, saya buat batasan ada resisten trendline yang ini posisinya di atas ya, yang menghubungkan titik-titik tertinggi mulai dari ATH, kemudian ada lagi ini kita bisa sebut sebagai higher high ya, kemudian dia turun membentuk lower, kemudian dia juga naik lagi membentuk lower high. Dia tidak membentuk high yang lebih tinggi ya, tapi dia membentuknya itu lower high. High yang posisinya itu lebih rendah dari high sebelumnya. Kemudian juga dia setelah itu turun lagi, membentuk titik rendah lagi yang mana dia rendahnya itu lebih rendah dari titik rendah sebelumnya, atau kita bisa sebut ini sebagai lower low. Kemudian dia naik lagi, naik sampai terakhir itu di penutupan minggu lalu ya, di pekan lalu hari Jumat. Atau kalau di time zona waktu kita di ya, GMT plus 7, zona waktu Jakarta dan sekitarnya, atau bisa kita sebut waktu Indonesia, harga ditutup tepat di bawah garis trendline ini ya, garis resisten trendline ini. Walaupun dia sempat mencoba untuk lebih naik, nyatanya dia hanya membentuk sebuah ekor dan harga penutupannya terletak di bawah ini. Mungkin biar lebih jelas kita akan masuk ke sini ya, supaya bisa lebih diperbesar lagi. Nah ini ditutupnya itu di bawah garis trendline ya. Walaupun dia sempat naik, tapi dia nggak kuat naik, ada rejection dan ditutup tepat di bawah garis trendline. Artinya kita bisa tarik kesimpulan atau analisa bahwa kenaikan harga yang terjadi di minggu lalu itu masih tertahan di sekitar area dynamic trendline ya. Saya nyebutnya dynamic resistant trendline karena dia posisinya tidak sejajar, tapi makin turun, dan ini menghubungkan beberapa area high atau area-area tertingginya, mulai dari harga yang saya sebut sebagai all time high, kemudian dia bentuk high yang lebih rendah, atau bisa kita sebut dengan istilah sederhananya itu lower high, kemudian di sini juga lower high lagi, dia tidak kuat naik lagi. Artinya kita bisa berekspektasi di pembukaan pekan ini pergerakan harga akan melanjutkan tren penurunannya karena dia sudah ditolak saja, ada rejection di akhir pekan lalu, dia ditutup di bawah garis resisten trendline ini. Artinya kita bisa berekspektasi bahwa di hari-hari pada pekan ini, pada minggu ini, trennya dia akan bergerak perlahan, lagi pasti dia akan turun lagi kemana? Tentu dia akan bergerak ke bawah. Tentu pada tren jangka panjangnya dia akan menuju ke area support trendline ini. Tetapi ini butuh waktu yang mungkin cukup lama. Artinya sesuai dengan judul video ini saya sebut sebagai weekly forecast, artinya kita perlu membuat perkiraan batasan selama seminggu ke depan, kira-kira rasionalnya sampai kemana. Nah di sini saya sudah buatkan area perkiraan kira-kira titik maksimal atau area terjauh penurunannya sampai di mana adalah sampai ke garis putus-putus ini. Dan ini garis ini saya ambil menggunakan dua cara atau dua metode ya. Pertama adalah saya mengambil pertemuan antara resisten trendline yang ini yang
maksud saya support trendline yang ini ya, yang H4 ini, yang garis merah ini. Resisten yang ini yang di atas, ini support trendline. Dia akan bergerak sini ya, menghubungkan setiap area low ya. Low, kemudian di sini ada lower low lagi, ada lower low lagi. Artinya kita bisa berekspektasi selama tren penurunan ini, tren bearish ini belum berakhir, maka harga akan menuju ke sini dan membuat lower low lagi. Tapi itu kapan terjadinya kita bisa perkirakan entah di minggu ini atau minggu depan atau minggu depannya lagi. Artinya kita masih belum bisa terlalu jauh membaca ke arah sana. Yang bisa kita perkirakan adalah sejauh mana selama seminggu ke depan itu harga terendah bisa dicapai. Nah, metode pertama tentu paling gampangnya adalah kita cari area yang di bawah low yang terakhir ini ya. Ini kan di kisaran 3127 sekian lah, 3120-an. Artinya kita bisa berekspektasi harga akan lebih turun di bawah area ini ya. Bisa ke 3100 atau berapa, dan kebetulan saya mendapatkan angkanya itu di kisaran 3100 dengan mengambil titik ini ya, pertemuan antara garis support trendline ini dengan garis support trendline yang mayornya, artinya yang tren jangka panjangnya. Ini tren jangka panjangnya kan dia masih bullish ya, masih naik. Tetapi ini tren menengahnya setelah dia mencapai ATH, dia sedang membentuk pola bearish. Dan di sini ada titik pertemuan antara dua area ini, dan inilah yang saya gunakan sebagai area yang masih rasional yang bisa dijangkau selama 1 minggu ke depan. Nah, itu metode pertama. Kemudian bisa juga kita cari area tersebut ini dengan menggunakan rata-rata pergerakan atau rank mingguan. Nah, kita bisa masuk ke time frame weekly ya. Ini kita perbesar dulu. Kita bisa perbesar candlenya, dan kita bisa ukur tiap candle ini rata-rata ranknya berapa. Nah, kita coba ambil ini ya, yang salah satunya bisa kita gunakan contoh. Biar lebih mudah ukurnya, saya mau ambil dulu garis horizontal untuk membatasi. Nah, ini garis horizontal pertama yang di atas, kemudian nah ini garis horizontal yang di bawah. Nah, satu candle ini kan menggambarkan selama 1 minggu kalau kita ambil data di time frame weekly. Nah, kita bisa ukur kira-kira berapa sih rank dari titik terendah dan tertingginya di satu candle ini. Kita bisa ukur, coba kita buat nah ini ya, belum presisi. Saya mau ambil garisnya ini berarti di 3256, biar lebih mudah saya coba edit aja sini. Koordinatnya 3256. 56 ini tertingginya itu di 3505. Nah, di sini terlihat sekitar 24.300 sekian poin, atau bisa kita sebut sebagai dengan satuan pip-nya itu berarti 2.400 sekian, atau bisa kita bulatkan 2.500 pip lah, 2.432 pip ya, di candle yang ini. Dan ini kan tiap-tiap candlenya satu minggu dan beda-beda ya. Cuma kalau kita misal ambil rata-rata, bisa kita bulatkan aja angka yang ini. Berarti rata-rata rank mingguannya itu kisaran 2.500. Rata-rata ya, itu angka rata-ratanya. Nah, berdasarkan
angka rata-rata tadi kita pun bisa berekspektasi kalau kita menggunakan harga penutupan di akhir pekan lalu ya, di 3.358, 3.358. Kalau harga tersebut itu kita jadikan sebagai resisten kuat yang mana kita anggap ini selama tren bearishnya ini belum berakhir, artinya kan harga ini masih belum akan dilampaui ke atas atau belum dijebol atau belum breakout lah istilahnya. Kalau kita ekspektasikan harga itu sebagai harga yang tertinggi bisa dicapai, artinya nggak bisa lebih tinggi lagi dari area tersebut, kita kurangi dengan rank mingguan yang tadi sudah kita ukur, kita bulatkan di 2.500 pip. Artinya rank yang masih rasional untuk dijangkau selama seminggu ke depan adalah 3.358 dikurangi 2.500. Berarti dapat angkanya itu 3108. Dan ini kalau kita lihat koordinatnya 3106. Artinya ya mirip-mirip lah. Artinya angka inilah angka rasional yang bisa kita gunakan sebagai target maksimal selama 1 minggu ke depan. Dan entah ini dicapainya pada hari apa, entah besok, lusa, atau misalkan di hari Kamis, Jumat, atau misalkan hari Rabu, atau kita bisa juga ekspektasikan nanti akan dicapai ketika ada news yang high impact. Intinya bisa kita simpulkan area ini adalah area yang masih sangat rasional untuk bisa dijangkau selama pekan ini. Nah, makanya ini garisnya saya buat berbeda. Garis tegas yang merah ini artinya garis yang mungkin masih bisa dijangkau selama 1 minggu ini, dan garis putus-putus ini adalah garis yang mungkin bisa dijangkau atau dicapai pada minggu-minggu berikutnya selama harga masih belum melampaui garis resisten trendline yang ini. Artinya selama pergerakan harganya itu masih berada di sini, entah dia naik turunnya seperti apa, selama itu pula tren bearish ini masih berlanjut, entah seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau bahkan sebulan ke depan, selama harga itu belum menembus seperti ini yang saya contohkan ya di garis ini, maka ini kita bisa jadikan sebagai resisten terkuat atau resisten tertingginya. Nah, beda kasus kalau misalkan ternyata pada suatu hari nanti resisten ini di break atau ditembus oleh body candle. Nah, artinya ketika ada kejadian seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan di sini, maka kita bisa anggap sebagai pergantian tren yang bearish tadi itu menjadi kembali melanjutkan tren jangka panjangnya yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Semenjak Trump dilantik, trennya itu naik. Artinya kita bisa ekspektasikan dia akan melanjutkan kenaikan, dan area resisten berikutnya yang bisa kita gunakan sebagai target yang rasional ada di level 3437 atau 3440-an. Nah, seperti itulah kurang lebih analisa mingguan atau weekly forecast yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Apabila video yang saya share ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar channel YouTube saya yang masih soal berjagung ini bisa lebih berkembang dan tentunya lebih bermanfaat buat banyak teman-teman trader lainnya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari
sharing analisa saya kali ini. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya juga mungkin mau sedikit berbagi informasi, eh, buat teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih dalam bagaimana metode analisa market, entah itu di pair gold ataupun pair lainnya, misalkan di kripto juga BTC USD misal, atau bahkan di pair-pair forex lainnya. Saya membuka program kelas mentoring ya, yang teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di website stsmc.id. Dan di layar ini saya tampilkan beberapa testimoni peserta mentoring yang alhamdulillah cukup terbukti menghasilkan. Artinya apa yang saya sharingkan di kelas mentoring cukup bermanfaat dan mereka cukup puas dengan apa yang dihasilkan setelah belajar. Oke, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan di akhir video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel saya yang masih seumur jagung ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.